Pernah tidak kamu melihat hewan-hewan aneh seperti ini? Singa yang garuk-garuk badannya, beruang kutub yang minum Coca-Cola, kukang yang main HP. Ternyata kebun binatang ini sedang bangkrut. Semua hewannya sudah dijual. Para pegawainya kemudian menyamar pakai kostum hewan supaya kebun binatangnya tetap beroperasi. Pengunjung bocil ini bingung sendiri, kenapa singa itu garuk-garuk? Atau gorila yang marah saat dilempar batu? Beruang kutub ini sembunyi di balik batu. Saat merasa haus, tiba-tiba ada yang lempar Coca-Cola. Karena nggak ada yang melihat, dia lalu minum begitu saja. Ternyata ketahuan dan langsung direkam. Beruang ini menjadi viral. Gara-gara hal ini, sekarang kebun binatang tadi menjadi ramai. Orang-orang mulai berdatangan mau melihat beruang kutub minum Coca-Cola. Mereka nggak tahu, padahal kan dia itu manusia. Apakah kamu suka iseng? Bocil ini diam-diam nuangin air ke celana ayahnya yang sedang tidur. Lalu dia ngasih tahu ibunya, katanya si ayah ngompol. Si ayah langsung kaget, celananya kok basah. Dia mengira ngompol beneran, padahal diisengin anaknya sendiri. Ada-ada saja ya, supaya bisa hidup mewah, pria ini nikah dengan nenek kaya. Dia selalu pakai cermin setiap hari buat ngecek si nenek ini apakah masih hidup atau tidak. Dia menunggu warisan. Nenek ini memang kaya sekali. Pria ini senang bisa tinggal di rumah gede, punya mobil mewah, pelayan yang siap melayani setiap hari. Si nenek mulai sedikit pikun, walaupun masih sehat. Pria ini dapat kado jam tangan yang sama, lalu dia ngambek dan minta dibeliin mobil baru. Waktu mau bayar, ternyata marketingnya cowok ganteng yang masih muda. Gak lama dari itu, ternyata si nenek ini sedang berpacaran dengan cowok muda tadi. Si pria ini kaget sekali. Lalu dia diusir karena si nenek ini sudah bosan. Waduh, pria ini lagi lihat HP sambil megang coklat. Waktu mau dimakan, ternyata coklatnya diambil oleh patung bohongan. Dia itu orang yang nyamar sebagai patung bohongan. Suatu saat ada dua orang perampok yang lewat. Mereka coba sembunyiin uang di tempat sampah. Mereka lalu ganti baju dan pura-pura jadi orang biasa supaya bisa mengelabui polisi. Tanpa sadar uang mereka telah diambil oleh si patung bohongan. Patung itu terlihat bergerak, kata salah seorang dari mereka. Tapi temannya tidak percaya. Diam-diam patung itu naruh uang di atas kaos. Jadinya mereka kemudian saling tuduh siapa yang sembunyiin uang tersebut. Lalu si patung masukin mereka ke tempat sampah. Akhirnya kedua perampok tadi ditangkap oleh polisi. Si patung hambur-hambur uang deh. Kamu pasti kaget. Masa di dalam ikan ada pisaunya? Awalnya tadi pagi koki restoran ini marah-marah karena pisau spesial yang baru dibeli dari Jepang hilang. Dia nggak mau masak kalau nggak pakai pisau itu. Taunya pisaunya nancep di atas. Ternyata semalam dia habis minum. Kokinya jadi malu sendiri. Lalu dia selipin pisaunya di dalam ikan supaya anak buahnya nemuin dan ngasih. Masalahnya nggak ada anak buahnya yang berani ngasih. Takut kena marah. Si koki keheranan, kenapa nggak ada yang ngasih pisaunya? Ternyata ikan tadi sudah dimasak dan dikasih ke pelanggan. Untung mereka cukup cerdik dan bilang kalau pisau itu resep rahasia yang bikin rasa ikan jadi tambah enak. Pelanggan lain jadi pada mau juga karena rasa ikannya memang enak. Pesan ikan yang ada pisaunya. Cowok baju hitam ini pamer, digigit piranha di lehernya, nggak kerasa sakit. Lawannya tidak mau kalah dong. Piranhanya diambil, lalu ditaruh di celananya. Dia terlihat santai-santai saja. Terus dicek, piranhanya masih ada di dalam. Terus mereka tanding lagi, main lempar-lemparan granat, seperti sedang main tenis saja. Nggak sengaja granatnya kelempar. Mereka langsung nyemplung ke air. Kemudian cowok baju hitam muncul ke permukaan. Lawannya nggak terlihat, tinggal celananya saja. Dia pun lalu bersorak. Padahal lawannya masih hidup. Dia sedang nahan nafas di air. Menurut kamu, siapa yang lebih jago? Saat naik bus, cewek ini jadi kegeeran sendiri. Karena melihat cowok ini kok terus mengamati dia. Apa ada yang salah dengan wajahnya? Kenapa dia terus melihatin sambil senyum pula? Sampai tujuan, cewek ini lalu turun sambil membawa payung. Dia kemudian berbalik saat dengar ada yang mendekat. Ternyata adalah cowok tadi, sambil memegang tangannya. Mereka jadi saling berpandangan satu sama lain. Tapi cowok ini bilang, ini tuh payung saya. Ternyata di bus, tadi cewek ini salah ambil payung. Dia malah ambil payung cowok tadi. Lalu, kenapa tadi senyum-senyum pada saya, kata cewek ini. Itu karena kamu pakai earphone sambil nyanyi, padahal suaranya fals. Semua orang juga merasa terganggu pada kamu. Karena malu, cewek ini langsung kabur deh. Jangan lupa like dan follow ya. Semoga kamu mendapat banyak rezeki
dan diberkati selalu. Pria ini sedang mengepel di sini sambil bernyanyi dan menari seperti ini. Tanpa sengaja, tongkat pelnya mengenai kaca akuarium raksasa. Kacanya pun mulai retak. Mengetahui hal ini, temannya langsung menelepon ke toko kaca. Tapi dia malah asik tawar-menawar harga dan bahan kaca yang murah. Padahal, retakan kacanya semakin melebar. Di depan sana, hiu sudah menanti. Wah, gimana jadinya sekarang? Cewek ini sedang mengalami sembelit selama 2 minggu terakhir. Tanpa sengaja, tangan cowok ini malah membentur perutnya. Langsung saja dia marahin cowok ini dengan sumpah serapah. Apasnya cowok ini terkena kotoran burung. Lalu dia terpikir untuk salaman dan minta maaf ke cewek tadi. Ternyata tangannya dipenuhi kotoran burung. Cowok tadi langsung kabur meninggalkannya. Kebetulan dia lihat ada batu. Tanpa sengaja dia menginjak kotoran anjing di taman. Tapi terus saja dia mencoba mengejarnya hingga ke tengah sawah. Tiba-tiba perutnya mulai beraksi. Sepertinya udah mau pup. Cowok ini melihat dengan keheranan. Hingga akhirnya anginnya pun keluar. Baunya. Orang ini diberi tugas penting oleh bosnya untuk ngawasin tawanan wanita ini. Dia diminta untuk selalu fokus melihatin wanita itu. Gak boleh meleng sekalipun. Lalu bosnya pergi sama temennya ke tempat lain. Orang ini ditinggal sendirian untuk menjaga wanita itu. Tiba-tiba ada suara telepon. Dia berhasil mengambilnya sambil tetap melihat wanita itu. Ternyata itu adalah video call dari bosnya yang bilang untuk terus melihatin wanita ini. Gara-gara melihat handphone tadi, wanita itu berhasil kabur. Jadi sekarang kira-kira salah siapa ya? Kakek ini sedang duduk-duduk di teras, mengenang masa lalu. Dulu, waktu dia masih muda, dia pernah main petak umpet sama anaknya. Tapi dia ngintip-ngintip seperti itu. Anaknya sembunyi di tempat ini. Dia mau ngerjain anaknya. Dia ambil batu besar dan taruh di atasnya. Supaya anaknya nggak bisa keluar. Lalu dia pun pergi begitu saja. Dia pun tertawa lucu mengenang hal itu. Kemudian dia bersadar, kalau dari dulu batunya belum diangkat kembali. Lalu gimana dengan anaknya? Waktu keluar, anaknya ternyata udah besar dan tinggi. Anaknya kemudian memeluk bapaknya saking kangennya. Waktu tentara ini berjalan, dia terlihat kena tembakan. Temannya lalu coba nolongin. Pria ini terlihat sedang sekarat. Lalu dia pun meninggal. Saat menangis histeris, ternyata pria tadi bangun kembali. Ternyata itu cumalah prank. Temannya jadi kesal. Dia arahin tembakan ke pria yang lain. Sekarang pria itu yang mati. Pria ini sedih sekali, menangis histeris. Taunya cuma bohongan juga. Waktu mereka asik tertawa, tiba-tiba ada yang nembak mereka dari belakang. Lah, kok endingnya jadi begini ya? Cerita ini lucu sekali. Ada sepotong emas jatuh ke tempat ini, lalu dimakan babi. Kemudian tersangkut di usus. Setelah itu babinya dipotong, dijual di pasar. Potongan emasnya ternyata masih nempel di usus. Lalu dibeli oleh orang ini untuk acara kontes memasak. Waktu peserta ini bersihin ususnya, dia nggak sengaja nemuin emas tadi. Saking senangnya dia jadi tidak fokus untuk memasak. Karena ingin cepat pulang, masakannya jadi asal-asalan. Waktu juri ini menyicipin, rasanya nggak enak sama sekali. Jurinya jadi kesal. Sisa makanannya lalu dibuang. Ditemukan oleh anjing ini dan dibawa pulang. Ibu ini nggak tahu ini dari mana asalnya. Supaya enak, dia panasin dulu di microwave. Kemudian suaminya pulang. Ternyata juri kontes tadi, dia lihat ada masakan usus babi di meja makan, tapi karena udah lapar, dia makan saja. Taunya cewek ini tersentuh hatinya melihat pengemis dengan kaki cacat. Lalu dia berniat untuk mengasih sesuatu. Tapi saat dilihat ternyata cicak. Pengemis tadi langsung berdiri karena kaget. Ternyata selama ini dia memakai kaki cacat palsu. Dengan penuh rasa malu, pengemis itu pun pergi sambil kumat kamit. Cewek ini sedang mau nyalain petasan buat tahun baruan. Tanpa sengaja, petasan tadi malah terbang menuju pantat ayahnya. Saking kencangnya, si ayah terbang ke langit. Lalu saat petasannya habis, dia pun mulai jatuh ke bawah. Keluarganya berlari-larian mencari si ayah. Acara selanjutnya pun mereka naik mobil. Di perjalanan, hujan besar menghadang. Kaca mobilnya malah tiba-tiba lepas sendiri. Lalu diambil payung supaya tidak basah kuyup. Syukurnya mereka masih bisa selamat hingga ke tempat yang dituju. Cowok cakep nih ternyata aliens yang nyasar di bumi. Dia menemukan dompet. Dia lihat orang-orang pakai uang buat beli makanan. Lalu dia coba sendiri, ternyata bisa. Cowok alien ini masih nggak ngerti tentang uang. Lalu dia kumpulin kertas apapun yang ada fotonya buat bayar. Pastinya nggak bisa ya. Bikin bingung pedagang saja. Waktu ngeluarin uang baru bisa. Lalu dia duduk. Cowok alien ini lihat celana bapak-bapak yang nyelip. Waktu ditarik, si bapak tidak suka. Lalu dia coba selipin lagi pakai tangannya.
Si bapak tadi malah marah, dia pun kabur, lalu terjatuh. Waktu dibawa ke dokter, cowok ini terlihat kebingungan. Dikiranya dia lupa ingatan, padahal sebenarnya adalah aliens.